Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di mata kuliah Etika Rekayasa. Hari ini kita membahas tentang profesionalisme di bidang IT. Untuk gambaran umum, pekerjaan di bidang IT biasanya teknologi informasi merupakan teknologi yang berkembang secara revolusioner ya, seperti pada hardware maupun yang bersifat evolusioner seperti pada software, sehingga menuntut pelaku profesionalisme IT untuk selalu mengikuti perkembangannya. Nah, di sini kita membahas tentang beberapa bagian, yaitu pertama adalah pekerjaan di bidang IT, terus kemudian kompetensi di bidang IT, profesi di bidang IT, dan juga tentang sertifikasi. Nah, pekerjaan di bidang IT, ya tadi kita sudah bahas kalau teknologi informasi merupakan teknologi yang selalu berkembang secara revolusioner dan juga evolusioner. Jadi menuntut pelaku profesional IT untuk selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman melalui dengan mengupdate pengetahuannya, mencari literatur-literatur, dan juga banyak-banyak membaca dari berbagai bidang ilmu. Nah, di sini syarat profesionalisme yang harus dimiliki oleh pekerja IT, yaitu pertama dia harus memiliki dasar ilmu yang kuat di dalam bidang IT tentunya. Jadi dalam bidang IT sebagai bagian dari masyarakat, teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan abad 21 merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja IT. Dia harus memiliki pemahaman yang kuat pada dasar bidang ilmu yang dia kuasai tersebut. Yang kedua, syarat profesionalisme adalah penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis. Bukan hanya merupakan teori ataupun konsep, tapi dia harus mempunyai pemahaman secara praktisi ya, atau melakukan penerapan secara langsung atas teori atau konsep yang pernah dia baca atau yang pernah dia kuasai. Lalu kemudian pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan, artinya dia selalu mengupdate pengetahuannya dan juga mengupgrade kemampuannya supaya dia bisa menjaga profesionalnya terhadap di bidang IT yang dia kuasai. Karena ya kita tahu sendiri perkembangan teknologi IT juga akan selalu berkembang gitu ya. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin beberapa tahun ke depan udah berubah gitu. Maka dari itu harus di-upgrade terus kemampuan ataupun pengetahuan kita tentang dunia teknologi. Lalu kompetisi di bidang IT, kompetensi di bidang IT. Nah, di sini kompetensi profesional di bidang IT mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, keterampilan pendukung solusi IT. Nah, maksudnya di sini adalah instalasi dan konfigurasi sistem operasi, baik itu Windows ataupun Linux, yang yang harus dipahami. Nah, itu akan mendukung keterampilan di dalam pendukung solusi IT. Terus juga kemampuan untuk memasang dan konfigurasi mail server misalkan FTP server dan juga web server, serta menggabungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak gitu, seperti ke dalam dunia programming. Lalu yang kedua, kompetensi yang lain adalah tentang keterampilan penggunaan IT. Contohnya misalkan kemampuan pengoperasian hardware, administrasi dan juga konfigurasi sistem operasi yang mendukung jaringan, administrasi perangkat keras, administrasi dan juga pengelolaan network security, terus kemudian administrasi dan juga pengelolaan database, pengelolaan network security, dan juga mampu membuat aplikasi berbasis desktop ataupun berbasis web dengan konsep multimedia. Gitu ya, itu salah satu kompetensi di bidang IT di keterampilan penggunaan IT. Lalu kemudian ada juga di bidang pengetahuan IT, di mana pengetahuan dasar tentang hardware, memahami organisasi dan juga arsitektur komputer, serta dasar-dasar telekomunikasi, mengenal perangkat keras komunikasi data, serta memahami prinsip kerjanya, bisnis internet, maupun mengenal atau menguasai berbagai jenis bisnis internet. Nah, itu bisa menjadi beberapa kompetensi di bidang IT
yang bisa digunakan gitu ya. Lalu kemudian kelompok bidang teknologi informasi. Jadi secara umum pekerjaan di bidang IT setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya. Yang pertama itu adalah kelompok software. Nah, ini di mana orang-orang yang bergelut di dalam dunia software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun aplikasi, pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya sistem analis, programmer, web designer, dan juga web programmer. Nah, itu masuk di dalam kelompok pertama, yaitu ahli bidang software. Lalu yang kedua adalah kelompok kedua. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, di mana pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineering dan juga networking engineer. Gitu ya, semua hal yang berhubungan dengan hardware atau perangkat keras dari komputer misalkan. Lalu kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang yang berkecimpung dan memahami tentang operasional sistem informasi. Nah, pada lingkungan kelompok ini jenis-jenis pekerjaannya seperti operator EDP dan juga sistem administrator ya. Ataupun masih juga jenis-jenis pekerjaan yang lain, contoh misalkan manajemen server, itu juga masuk ke dalam jenis kelompok yang ketiga, yaitu operating system. Lalu kemudian kelompok yang keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis IT atau development bisnis IT. Nah, pada bagian ini pekerjaan didefinisikan oleh pengelompokan berbagai sektor di industri IT. Contohnya misalkan sebagai researcher gitu ya, peneliti, sebagai dosen ataupun sebagai administrator, atau bahkan sebagai orang yang ahli di bidang IT, atau juga sebagai pengusaha di bidang IT misalkan kayak technopreneur gitu, ataupun pemilik dari pengembangan bisnis IT seperti startup ya. Lalu kemudian profesi-profesi di bidang IT. Nah, di sini bisa dilihat kalau profesi di bidang IT sebagai profesi gitu ya. Nah, di sini bisa dikatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan. Nah, kriteria pekerjaan yang termasuk profesi itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi kalaupun misalkan contohnya misalkan sebuah ataupun seorang software engineering gitu ya. Nah, software engineering ini dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineering haruslah memiliki pengetahuan dan juga memiliki kemampuan serta pengalaman kerja di bidangnya. Nah, di sini terdapat 2 karakteristik yang harus dimiliki software engineering sehingga pekerjaannya disebut layak sebagai sebuah profesi. Yang pertama, dia harus mempunyai kompetensi. Yang kedua, harus mempunyai tanggung jawab pribadi. Nah, di kompetensi ini yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional software engineering untuk memperdalam dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Serta di bagian tanggung jawab pribadi, ini maksudnya adalah kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan benar, seorang software engineering perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Contohnya misalkan bidang ilmu metodologi pengembangan software, kemudian manajemen sumber daya, lalu pengelolaan kelompok kerja, dan juga komunikasi ya. Jadi di sini bidang ilmu yang bisa dikembangkan oleh seorang software engineering. Nah, ini salah satu contoh profesi yang ada di bidang IT. Lalu kemudian tentang sertifikasi. Nah, sertifikasi ini merupakan sebuah jaminan ya yang diberikan sebuah organisasi atau asosiasi bahwa orang yang memiliki sertifikasi tertentu itu telah dapat memiliki syarat kompetensi tertentu juga. Organisasi atau asosiasi yang memberikan sertifikat dia akan menentukan kredibilitas sebuah sertifikatnya itu.
Nah, di Indonesia itu ada yang namanya BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengawasi konsistensi dan juga kredibilitas lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memberikan sertifikat atas suatu profesi atau kompetensi tertentu. Nah, dalam bidang profesi, sertifikat seringkali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan. Contohnya, sertifikat untuk akuntan publik misalkan, pilot ataupun ahli K3 misalkan dan sebagainya. Nah, bagi para profesional, menyandang sertifikat akan memberikan sejumlah manfaat. Ya, antara lain memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat atau memiliki potensi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai sertifikat. Kemudian juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan serta menunjang karir profesionalnya. Nah, bagi perusahaan atau industri, sertifikat juga bisa mendatangkan sejumlah keuntungan. Antara lain bisa membantu menemukan kandidat yang tepat dalam proses perekrutan karyawan misalkan, atau membantu juga di divisi Human Resource atau HR untuk menyusun pengembangan karir dan remunerasi berbagai kompetensi, serta meyakinkan juga kepada klien atau konsumen bahwa produknya dibuat oleh seorang personal yang kompeten. Baik, itu kira-kira materi kita hari ini, cukup singkat dan mudah dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa di subscribe jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.